Halo Sobat Library, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Jangan kemana-mana, ingat jaga protokol kesehatan. Baik, mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamelia Putri dengan NIM 1806757. Kali ini saya akan memberikan tips and trik mengenai repository. Ini sebagai bagian dari user education di perpustakaan UPI, yaitu mengenai layanan dalam jaringan yang disediakan oleh perpustakaan UPI. Langsung saja mengenai ini sudah saya cantumkan, yaitu ada answer at its best to any quiz. Jadi ini merupakan moto layanan prima di Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia yang selaras dengan moto UPI, yaitu Leading and Outstanding University. Jadi layanan yang disediakan oleh Perpustakaan UPI ini merupakan layanan daring. Kenapa kita menyediakan layanan daring? Yang pertama, ada beberapa faktor yang menyebabkan kita menyediakan layanan daring atau Perpustakaan UPI menyediakan layanan daring, yaitu ialah faktor karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan bahwa kita ini sebagai mahasiswa ataupun sivitas akademi harus menjalankan kegiatan perkuliahan di rumah masing-masing. Jadi kita harus Perpustakaan UPI mau tidak mau harus menyediakan layanan daring yang dapat diakses oleh mahasiswa ataupun sivitas akademik lainnya di rumah masing-masing menggunakan media tertentu seperti internet, handphone, laptop, dan lainnya. Lalu, layanan daring ini juga sebagai pembuktian bahwa perpustakaan merupakan lembaga yang mampu untuk berkembang atau yang diharuskan untuk berkembang menjadi perpustakaan digital contohnya. Nah, layanan dari perpustakaan daring ini yang disediakan oleh UPI itu sendiri merupakan bagian dari proses perpustakaan untuk berkembang dalam kemajuan teknologi ini. Nah, jadi diharapkan seluruh sivitas akademika UPI dapat mengakses dan menggunakan layanan daring di perpustakaan UPI dengan mudah. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke bagian ada apa saja sih di perpustakaan UPI ini. Yang pertama yaitu ada layanan di media sosial, yaitu seperti promosi mengenai perpustakaan UPI. Yang kedua ada layanan mahasiswa tingkat akhir. Yang ketiga ada e-resources. Nah, jadi kita akan membahas yang mana kali ini? Kita akan membahas e-resources. Langsung saja mengenai e-resources. Ada beberapa layanan yang disediakan secara daring oleh perpustakaan UPI. Di antaranya ialah ada koleksi digital open access, repository, e-book, paduan VPN, e-jurnal, dan paket informasi terpilih. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai repository. Nah, jadi untuk kita dapat mengakses repository menggunakan laptop, PC, komputer, ataupun HP sekaligus dengan catatan bahwa koneksi internet mendukung. Untuk repository UPI itu sendiri dapat diakses melalui halaman yang beralamatkan repository.upi.edu. Nah, jadi Sobat Library, setelah penjelasan yang tadi ya, kita mulai saja langsung praktek mengenai cara pengaksesan repository menggunakan handphone. Jadi yang perlu kita siapkan yaitu handphone serta koneksi internet yang mendukung. Lalu kita ketikkan alamat repository UPI. Kita ketikkan repository.upi.edu. Nah, jadi untuk tampilan di HP itu sendiri seperti ini tampilannya mengenai repository. Ada beberapa menu, yaitu di sini tercantum ada moto dari perpustakaan UPI itu sendiri, yaitu answer at
its best to any quiz. Langsung lanjut saja kita melihat beberapa menu lainnya dengan mengakses ke titik 3 ini. Lalu di sini ada beberapa menu bagian, diantaranya ada home, yaitu mengenai tampilan awal dari website repository itu sendiri. Lalu ada about. Nah, di about ini sendiri menyimpan beberapa informasi mengenai about UPI ePrints, pengaksesan, software, serta kontak kami atau kontak dari perpustakaan UPI itu sendiri. Lanjut kita ke halaman browse. Jadi untuk browse ini sendiri merupakan fitur yang mampu membantu pencarian berdasarkan tahun penerbitan, subjek, divisi, serta jurusan dari penulis. Seperti yang tertera di layar, ada beberapa bagian dalam mengakses informasi yang kita inginkan, yaitu menggunakan berdasarkan tahun, berdasarkan subjeknya, berdasarkan divisinya, atau berdasarkan juga ke penulisnya. Lalu untuk selanjutnya ada kita kembali lagi ke depan atau ke halaman home. Nah, di sini ada bagian search. Maka kita klik bagian search. Nah, jadi fitur search ini membantu melakukan pencarian berdasarkan judul, penulis, abstrak, kata kunci, dan juga subjek. Lanjut, di advanced search ini kita akan jadi di advanced search ini kita akan disediakan berbagai pilihan mengenai fitur penelusuran yang berdasarkan kata atau angka yang dimaksudkan untuk mempersempit atau lebih spesifik mengenai hasil penelusuran berdasarkan nama penulis, judul, abstrak, kata kunci, dan juga subjeknya. Jadi untuk di advanced search ini kita tuh bisa menemukan informasi yang kita mau dengan lebih spesifik. Jadi kita sudah mengetahui nama penulis dan lainnya. Nah, untuk di repository ini sendiri, kita kembali lagi ke halaman browse. Kita dapat mengakses nah ini berdasarkan tahun, jadi ada beberapa tahun bagian. Nah, ini adalah contoh repository yang kita bisa akses sendiri. Ini adalah skripsi tahun 2021 berdasarkan tahun atau karya tulis ilmiah. Jadi untuk pengaksesan ini sendiri bisa kita lihat. Nah, file yang dapat diakses pada repository yaitu hanya beberapa file seperti title, bab 1, bab 3, dan bab 5. Sedangkan untuk bab 2, bab 4, dan lampiran itu merupakan file terproteksi. Dapat dilihat seperti ini contohnya. Lalu bagaimana cara mengakses file terproteksi sedangkan kita membutuhkan atau bahan bacaan yang kita butuhkan itu adalah file yang terproteksi itu? Gampang sekali teman-teman. Jadi untuk cara mengakses file terproteksi itu dengan mengajukan permohonan yang tersedia pada link perpustakaan.upi.edu/form repo. Baik, saya akan ketikkan beberapa bagaimana cara mengakses untuk mengajukan permohonan yang tersedia. Tadi kita ketikkan halamannya yaitu perpustakaan.upi.edu/form repo. Langsung kita cari. Nah, lanjut. Ini merupakan cara untuk pengaksesan file terproteksi dengan mengajukan permohonan yang tersedia pada link perpustakaan.upi.edu
form repo dengan ketentuan yang pertama scan KTM, yang kedua mengisi form permohonan dan mengupload surat pernyataan penggunaan file terproteksi, yang ketiga form permohonan dapat diakses pada laman perpustakaan.upi.edu/formrepo. Lalu yang keempat yang terakhir, surat permohonan dapat diunduh di laman perpustakaan upi.edu/daring. Langsung saja, bagaimana sih tampilan setelah kita dapat mengakses file permohonan form permohonan file dari perpustakaan UPI ini sendiri melalui layanan daring tentunya ya teman-teman. Jadi kita yang pertama yaitu mengetikkan laman dari perpustakaan.upi.edu/formrepo, lalu kita enter dan akan muncul seperti tampilan di layar seperti ini. Di atasnya akan ada judul atau identitas mengenai permintaan file repositori Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk permintaan file repositori ini sendiri ada batas waktu tertentu, yaitu dari hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat dilihat di layar kita semua bahwa ada beberapa data yang harus kita isi sebagai identitas peminjam, yaitu mengenai data pemohon. Yang pertama kita harus mengisikan NIM, lalu nama lengkap. Selanjutnya kita harus mengisikan program studi, lalu jenjang pendidikan atau strata pendidikan. Ada beberapa pilihan, yaitu mulai dari D3, S1, S2, dan S3. Nah, lalu kita masukkan email yang kita punya, dan email yang harus digunakan adalah email UPI ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan email yang biasa. Jadi kita harus menggunakan email yang dibuatkan di Direktorat TIK atau yang beralamatkan email @upi.edu. Lalu kita akan mengisi beberapa informasi atau data mengenai repositori yang akan kita atau yang mau kita baca. Yang pertama yaitu ada kategori karya ilmiah. Ada 3 pilihan, yaitu mulai dari skripsi, tesis, dan disertasi. Ini semuanya wajib untuk diisi ya teman-teman. Lalu ada file karya ilmiah yang diperlukan, seperti ada beberapa pilihan, yaitu mulai dari chapter 2, chapter 4, dan appendix. Lalu kita masukkan judul karya ilmiah yang kita mau atau yang kita ingin baca. Nah, maksimal di sini kita hanya bisa mengajukan 4 judul karya ilmiah. Selanjutnya, kita mengisikan identitas penulis atau identitas dari bahan pustaka yang akan kita pinjam. Yang pertama ada nama penulis, maka kita cantumkan nama penulis mengenai bahan pustaka atau skripsi yang akan kita pinjam, yang akan kita baca. Lalu link karya ilmiah, kita pas aja link karya ilmiah yang sudah kita tahu atau yang sudah kita minati. Nah, sebelumnya kan sudah saya peringatkan bahwa dalam mengisi beberapa form ini kita harus menyediakan scan KTM. Nah, di sini lalu kita masukkan scan KTM melalui add file dan lalu kita submit. Lalu setelah itu di sini ada ketentuan atau pernyataan mengenai kesediaan dari peminjam atau pengisi form pengajuan ini, yaitu berisikan berjanji bahwa data akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan kutipan yang diambil dari data akan dicantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta. Nah, kalian harus menceklis saya setuju di bagian ini. Lalu kalian juga akan melampirkan surat penggunaan file terproteksi yang sebelumnya sudah kalian download. Ini merupakan contoh pernyataan dari penggunaan file terproteksi. Jadi ada beberapa yang harus Anda isi, yaitu seperti nama dan NIM. Lalu ini merupakan surat pernyataan yang akan kalian tanda tangani sesuai dengan tempat kalian tinggal dan tanggal berapa kalian mengisi.
Jadi sobat library, segitu mungkin penyampaian dari saya mewakili Perpustakaan UPI sebagai user education bagi kalian semua yang akan mengakses repositori. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung bagaimana sih cara mengakses repositori. Nah, semoga video yang saya buat ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa UPI ataupun sivitas akademi di lingkungan UPI, sehingga memudahkan untuk mengakses serta memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan di rumah masing-masing. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga protokol kesehatan juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.